Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Riana Endasari, dalam pelajaran dasar farmakologi untuk kelas 10 farmasi. Materi kali ini adalah tentang sediaan obat secara farmakologi. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami sediaan obat secara farmakologi. Yang kedua, melakukan pengelompokan sediaan obat secara farmakologi. Adapun tujuan pembelajaran materi kali ini, setelah diskusi dan penggalian informasi, siswa diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis sediaan obat, mampu menjelaskan kelebihan dan kekurangan sediaan obat. Setelah kerja praktek dan penugasan pribadi, siswa diharapkan mampu menerapkan pengelompokan sediaan obat secara farmakologi dengan benar, melaksanakan pengelompokan obat sesuai bentuk sediaan dengan benar. Peta konsep yang akan kita pelajari pada materi kali ini adalah berdasarkan penggunaannya, obat mempunyai berbagai macam bentuk. Semua bentuk obat mempunyai karakteristik dan tujuan tersendiri. Ada zat yang tidak stabil jika berada dalam sediaan tablet sehingga harus dibuat dalam bentuk kapsul. Atau ada pula obat yang dimaksudkan larut dalam usus bukan di dalam lambung. Semua diformulasikan khusus demi tercapainya efek terapi yang diinginkan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan etiket obat yang dibuat pada saat melayani suatu resep. Misalnya, perbedaan tablet dengan kaplet atau tablet yang harus dikunyah terlebih dahulu seperti obat golongan antasida. Etiket obat harus memuat instruksi yang singkat, benar dan jelas sehingga pasien tidak bingung dengan petunjuk etiket obat. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk mengetahui sediaan obat. Yang pertama, berdasarkan konsistensi atau kepadatan sediaan obat, maka obat digolongkan menjadi sediaan padat. Contohnya serbuk, serbuk tabur, kapsul, tablet, pil, implan, dan supositoria. Sediaan setengah padat atau semi solid seperti salep, krim, gel, dan pasta. Sediaan cair atau liquid seperti solution atau larutan, sirup, emulsi, suspensi, dan injeksi. Berdasarkan tempat pemberian atau rute pemberian, sediaan dapat dikelompokkan menjadi pemakaian dalam untuk mendapatkan efek sistemik seperti serbuk, kapsul, tablet, pil, implan, larutan, sirup, emulsi, suspensi, dan injeksi. Dan biasanya kalau di apotik dia menggunakan etiket warna putih untuk pemakaian dalam. Yang kedua adalah pemakaian luar untuk mendapatkan efek setempat atau lokal, seperti serbuk tabur, krim, salep, gel, pasta, dan supositoria. Biasanya di apotik diberikan etiket warna biru. Jenis-jenis sediaan yang pertama adalah serbuk, yaitu campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan. Dibagi menjadi dua, yaitu serbuk bagi atau pulveres, gambar yang di atas, biasanya diberikan dalam resep racikan. Sediaan padat dalam bentuk serbuk yang dikemas dalam beberapa bungkus serta perkamen, dalam beberapa bungkus kertas perkamen, sesuai dengan jumlah yang tertera di resep. Yang kedua adalah serbuk tidak berbagi atau pufis, ya, gambar yang di bawah. Sediaan untuk pemakaian luar dengan cara ditaburkan atau dikenal dengan istilah serbuk tabur atau pulvis aspersorius. Syarat serbuk tabur, dia harus aman, tidak iritatif, tidak alergenik, terus serbuknya harus homogen, kering dan tidak lembab, ya, harus halus, biasanya diayak dengan pengayak nomor 100 dan melekat pada kulit dengan baik. Yang kedua adalah sediaan kapsul, yaitu sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut dan digunakan untuk pemakaian oral.
Tujuan dibuatnya kapsul yaitu untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak, menghindari kontak langsung dengan udara dan sinar matahari. Biasanya kapsul memiliki bentuk dan warna yang bervariasi sehingga menarik. Dapat digunakan untuk dua jenis obat yang tidak tercampur secara fisik ya. Jadi di dalamnya dibentuk kapsul kecil kemudian dengan kapsul yang besar dan mudah ditelan. Yang ketiga adalah tablet. Sediaan padat kompak yang dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler dengan kedua permukaan rata atau cembung, mengandung satu jenis atau lebih bahan obat dengan atau tanpa zat tambahan. Ya, dari gambar kita bisa lihat kapsul itu yang warnanya kuning hijau ya. Tablet yang warna putih dengan ada diameter, ada juga yang polos. Jenis-jenis tablet, yang pertama tablet kempa, paling banyak digunakan. Ukurannya bervariasi, bentuk dan penandaannya tergantung dari desain cetakannya. Yang kedua adalah tablet cetak, dibuat dengan memberikan tekanan rendah pada massa lembab dalam lubang cetak. Yang ketiga, tablet triturat. Tablet kempa atau cetak, bentuknya kecil, umumnya silindris, dan ini sudah jarang diproduksi. Kemudian tablet hipodermik, ya dari bahan mudah larut atau melarut sempurna dalam air. Digunakan untuk injeksi hipodermik, tapi sekarang banyak digunakan untuk penggunaan oral. Selanjutnya adalah tablet sublingual. Ya, penggunaannya diletakkan di bawah lidah untuk efek yang lebih cepat karena tidak melalui jalur metabolisme di hati. Ini contohnya ISDN ya, atau isosorbit dinitrat untuk obat nyeri dada ya, angina pectoris ya, nyeri jantung. Biasanya penderita atau pasien diberikan obat tersebut yang diberikan secara sublingual supaya lebih mudah larut sehingga kerjanya juga lebih cepat. Kemudian tablet bukal ya diletakkan dengan cara obatnya diletakkan di antara pipi dan gusi. Nah, dia akan melarut. Selanjutnya adalah tablet effervescent, yaitu tablet yang larut dalam air, dikemas dalam wadah tertutup atau tahan lembab. Ya, di etiketnya tertulis tidak untuk langsung ditelan ya, karena penggunaannya dia dilarutkan terlebih dahulu dalam air. Contohnya misalnya CDR ya. Nah, itu dia tabletnya harus dilarutkan dulu dalam segelas air kemudian diminum. Selanjutnya adalah tablet kunyah atau chewable, digunakan dengan cara dikunyah. Ya, tablet ini biasanya rasanya meninggalkan rasa enak di mulut terus tidak berasa pahit. Ini contohnya untuk tablet antasida ya, obat mah. Ya, penggunaannya ini harus dikunyah supaya bekerja atau mendapatkan efek lebih cepat. Tablet salut gula yaitu tablet kempa yang disalut dengan penyalut gula. Tujuannya untuk melindungi tablet dari udara dan lembab serta rasa yang tidak enak. Ya, manis biasanya dan biasanya mengkilap karena mengandung larutan gula. Kemudian tablet salut selaput yaitu tablet yang disalut dengan selaput tipis yang akan larut atau hancur di daerah lambung usus. Nah, ini banyak ya untuk sediaan obat yang menggunakan tablet salut selaput atau dikenalnya film coated tablet ya. Tablet kompresi ganda yaitu tablet kompresi berlapis yang dalam pembuatannya memerlukan lebih dari satu kali tekanan. Contohnya Decolgen ya. Jadi ini terdiri dari dua lapis, ada yang 3 lapis ya. Masing-masing lapisan itu berisi zat aktif yang berbeda. Selanjutnya adalah tablet salut enterik atau enteric coated ya. Tablet ini disalut dengan lapisan yang tidak hancur di lambung tapi hancur di usus. Biasanya diperuntukkan untuk obat-obat yang bisa menimbulkan iritasi lambung ya. Contohnya Voltaren, Voltadex ya. Itu mengandung diklofenak kalium potasium yang mudah mengiritasi lambung sehingga dibuat dalam sediaan enteric coated dengan tujuan bisa hancurnya di usus ya, tidak di lambung. Kemudian juga enzim Ford ya mengandung enzim-enzim pencernaan, ya ini akan rusak kalau hancurnya di lambung, makanya di tablet salut enterik. Sediaan yang keempat yaitu pil.
sediaan solid berbentuk bulat dengan berat 100-500 mg, mengandung 1 atau lebih zat aktif. Nah, kalau sediaan padat bulat yang bobotnya kurang dari 100 itu disebut granul, sedangkan yang bobotnya lebih dari 500 mg disebut boli atau bolus. Nah, biasanya ini untuk obat hewan ternak. Yang kelima adalah sediaan salep. Ya, sediaan setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Ya, bahan obat yang digunakan harus larut terdispersi sempurna dalam dasar salep yang cocok. Nah, ini biasanya dapat berupa ungguenta atau salep itu sendiri. Ya, ini biasanya basisnya hidrokarbon atau basis lemak. Kemudian krim. Nah, ini ada basis lemak yang larut lemak dan larut air. Kemudian gel, ini mayoritasnya basis larut air. Dan pasta. Pasta ini sediaan setengah padat yang mengandung 50% lebih zat padatnya. Ya. Selanjutnya ada yang keenam adalah emulsi, yaitu sediaan sistem dua fasa yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan kecil. Biasanya ada zat yang larut air dilarutkan dalam air panas ya, kemudian zat yang larut lemak ya dilarutkan dalam pembawanya oleum atau minyak-minyak. Nah, ini contohnya kalau di pasaran itu Scott emulsion, nah itu dibentuk emulsi. Yang selanjutnya yang ketujuh adalah ekstrak, yaitu sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Lalu diuapkan pelarutnya, ya, baik seluruhnya atau sebagian. Nah, sisa massa atau serbuknya diperlakukan sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat baku yang ditetapkan. Ya, contohnya itu yang gambar di atas itu ekstrak kering ya. Yang selanjutnya adalah ekstrak kental yang warna hijau ya, itu belum sampai dikeringkan. Nah, biasanya kalau untuk di pasaran dia dijual dalam bentuk ekstrak kering ya, dimasukkan ke dalam kapsul. Selanjutnya yang kedelapan adalah gutai atau obat tetes, yaitu sediaan cair berupa larutan emulsi atau suspensi untuk obat luar atau dalam dan digunakan dengan cara meneteskan obat menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan seperti penetes baku yang disebutkan di dalam farmakope. Nah, ini ada contohnya obat tetes mata, terus obat tetes telinga, ada juga obat tetes hidung ya. Yang kesembilan adalah imunoserum, sediaan yang mengandung imunoglobulin khas yang diperoleh dari serum hewan dengan pemurnian. Yang ke-10, implan atau pelet, ya, sediaan dengan massa padat steril berukuran kecil, berisi obat dengan kemurnian tinggi dengan atau tanpa zat tambahan, yang dibuat dengan cara pengempaan atau pencetakan, digunakan dengan disisipkan di dalam tubuh, biasanya secara subkutan. Alatnya biasanya disebutnya trokar. Tujuannya untuk mendapatkan pelepasan obat secara berkesinambungan atau kontinu dalam jangka waktu yang lama. Ini contohnya obat kontrasepsi yang secara implan ya, jadi ditanam di bawah kulit ya, itu contohnya andalan ya, bentuknya panjang, dimasukkan dengan alat yang disebut trokar ke bawah kulit. Selanjutnya yang 11 adalah infusa, sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplisia nabati dengan air pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Yang ke-12 injeksi, yaitu sediaan steril yang ditujukan untuk penggunaan parenteral, yaitu di bawah atau menembus kulit atau selaput lendir ya. Ada injeksi yang memang sudah dalam bentuk cairan, ada juga serbuk injeksi atau injeksi kering yang penggunaannya harus dilarutkan terlebih dahulu di dalam pelarut atau dalam hal ini aquabide steril ya. Biasanya volume tertentu sebelum diinjeksikan. Yang ke-13 adalah irigasi, yaitu larutan steril yang digunakan untuk mencuci atau membersihkan luka terbuka atau rongga tubuh digunakan secara topikal. Ya, ini contohnya N-Clear, itu dia untuk mengirigasi rongga hidung ya. Kemudian sediaan obat mata, yaitu salep mata steril, ada juga larutan obat mata yang berupa larutan steril yang bebas dari partikel asing serta dibuat dan dikemas sedemikian rupa sehingga sesuai digunakan untuk mata ya. Jadi kalau mata itu dia sedianya harus steril ya. Kemudian plester, disediakan untuk pemakaian luar, terbuat dari bahan yang dapat melekat pada kulit
dan menempel pada kulit. Oke, yang keenam, solution atau larutan, yaitu sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Ya, tadi di larutan oral, yaitu sediaan cair untuk penggunaan oral, ini bisa dalam bentuk sirup ataupun eliksir. Sirup sendiri adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula dengan konsentrasi tinggi, biasanya lebih dari 50%. Eliksir yaitu larutan oral yang mengandung etanol sebagai pelarut. Kemudian larutan topikal, ini untuk penggunaan topikal pada kulit dan mukosa. Kemudian ada larutan otik yang digunakan di dalam telinga ataupun larutan optalmik ya untuk mata. Jenis sediaan berikutnya adalah inhalasi, yaitu sediaan obat berupa larutan atau suspensi terdiri atas satu atau lebih bahan obat yang diberikan melalui saluran nafas atau hidung atau mulut untuk memperoleh efek lokal atau sistemik. Ya, ini bentuknya ada yang bulat, diskus, ada juga yang panjang atau inhaler. Untuk yang terakhir adalah jenis sediaan suppositoria, yaitu sediaan padat dalam berbagai bobot atau bentuk yang diberikan secara rektal, vaginal, ataupun uretra yang umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Suppositoria didesain untuk terapi dengan efek lokal pada bagian anal, contohnya obat-obat wasir, atau vaginal, ya contohnya untuk kandidiasis atau keputihan. Terapi dengan efek sistemik untuk suppositoria anal atau anus sebagai alternatif pengobatan melalui anal atau anus bagi pasien yang tidak kooperatif terhadap pengobatan oral. Contohnya untuk pasien yang mengalami pingsan atau muntah-muntah berat. Mekanisme pelepasan zat aktif dari suppositoria adalah dengan pelelehan suppositoria pada suhu tubuh. Ini jika menggunakan basisnya oleum kakao atau white Tepsol. Atau pelarutan suppositoria pada cairan anal atau vaginal jika menggunakan jenis basis polyethylene glycol dan gliserol gelatin. Ya, ini pada gambar di atas antihemoroid suppositoria bentuknya seperti peluru. Yang bawah adalah neoginoxa ovula, bentuknya seperti torpedo yang digunakan lewat vaginal. Demikianlah materi untuk sediaan obat secara farmakologi. Untuk tugas, kalian bisa mengeceknya di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum.